Kita akan memikirkan mengenai kenaikan Tuhan Yesus lalu dikaitkan dengan yang namanya Yom Kippur. Yom Kippur itu satu hari perayaan orang-orang Yahudi. Dan ini merupakan satu hari yang sangat besar sekali sehingga boleh dikatakan ini seperti kayak New Year bagi orang-orang Yahudi. Karena mereka mengingat di dalam Yom Kippur mereka melihat ada satu kesempatan yang sangat penting ketika Allah itu mengizinkan imam besar mereka untuk masuk ke ruang Maha Kudus dan mempersembahkan korban di sana. Nah, kita akan coba lihat bagian-bagian ini secara sekilas dan kita akan berdoa kepada Tuhan, mohon kiranya Tuhan yang kasih berkat, anugerah dan juga pengertian kepada kita. Mari kita sama-sama tunduk kepala. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kalau Tuhan memanggil kami menjadi umat Tuhan. Dan bukan saja Tuhan memanggil kami menjadi umat Tuhan, tapi Engkau sudah memberikan kepada kami satu orang perantara, yaitu putramu sendiri, untuk boleh menjamin bahwa kami seumur hidup akan punya akses dan punya tempat di hadapan Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Bapa. Kami mohon ketika kami hari ini duduk dan akan merenungkan tentang hari kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang akan menyertai kami. Tolong kami Tuhan, kami yang datang dengan letih lesu dan beban berat, kami yang terkunci dan juga kami yang terkungkung di dalam pergumulan kami hari ini. Tolong kami supaya kami sekali lagi boleh menengadah ke sorga dan melihat ada Kristus yang sudah duduk di sana dengan penuh kemenangan. Terima kasih sekali lagi ya Bapa, berkati setiap kami, berkati juga hamba-Mu yang akan berbicara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari bersama-sama kita akan melihat satu bagian dari kitab suci. Yang pertama-tama, nanti ada dua bagian yang akan kita lihat. Yang pertama-tama kita akan menyimak dari Mazmur pasal yang ke-24. Mazmur pasal ke-24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini adalah satu mazmur yang kerap kali juga dinyanyikan ketika orang-orang Yahudi itu mereka mengadakan ziarah menuju ke Bait Allah di puncak gunung Sion. Mazmur pasal yang ke-24 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Jadi orang yang boleh naik ke gunung Tuhan adalah orang yang betul-betul beres di hadapan Tuhan. Dia boleh naik dan dia boleh bersekutu dengan Tuhan. Lalu satu bagian lagi yang sangat penting, karena hari ini kita akan mengkaitkan kenaikan dengan Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian. Kita akan perhatikan Imamat pasal yang ke-16. Imamat pasal yang ke-16 ayat pertama sampai ayat yang ke-22. Imamat pasal yang ke-16 ayat pertama sampai ayat yang ke-22. Saya bacakan sekali lagi untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sesudah kedua anak Harun mati yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diriku dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi dirinya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya.
Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi antara kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Asasel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Asasel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Asasel ke padang gurun. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka dan ke depan tutup pendamaian itu. Ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikkan ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Kemudian ia harus memercikkan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya 7 kali dan mentahirkan serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaran seorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun dan seterusnya dan seterusnya. Mari kita sama-sama melihat di dalam beberapa bagian apa makna kenaikan dan hubungannya dengan Yom Kippur. Saudara sekalian, kita akan coba mengerti bagian pertama tentang kenaikan, kedua tentang Yom Kippur, lalu ketiga kita akan bicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pada waktu kita pikir kenaikan ya, maka gagasan kenaikan itu sebetulnya merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari Taman Eden, ya, tidak bisa dipisahkan dari Taman Eden. Karena kalau saudara melihat di dalam seluruh kitab suci, Taman Eden dari sekian banyak hal yang Tuhan ciptakan, Taman Eden itu memiliki satu posisi yang penting sebagai satu meeting point, sebagai satu tempat perjumpaan, sebagai satu space di mana Allah dan manusia itu bisa bersama-sama, di mana Allah itu bisa berjalan-jalan di Taman Eden bersama dengan Adam dan Hawa. Nah, menariknya saudara, kalau saudara membaca Kejadian pasal pertama dan Kejadian pasal yang kedua, maka ada semacam indikasi bahwa Taman Eden itu ada di atas gunung, dan ini juga dikonfirmasi di dalam bagian-bagian kitab suci yang lain. Ya. Pada waktu saudara melihat Kejadian pasal 1 dan khususnya pasal yang kedua, saudara akan menemukan bahwa dari Taman Eden itu akan keluar 4 sungai yang akan terus kemudian mengalir ke tempat-tempat yang sekitarnya.
Jadi pada waktu saudara melihat bahwa Taman Eden itu kemungkinan besar ada di atas gunung, dan Taman Eden ini merupakan satu tempat di mana manusia yang sempurna dan Allah itu bisa berjalan bersama-sama, maka saudara mengerti bahwa ini merupakan satu hal yang adalah anugerah Tuhan, dan ini adalah desain kehidupan manusia. Untuk manusia itu ada di mana? Ada bersama-sama dengan Allah di puncak gunung itu atau Eden. Ya, by the way, Eden itu adalah satu bahasa Ibrani yang artinya itu adalah pleasure, ya, adalah sukacita gitu. Itu adalah Eden. Nah, saudara menyaksikan bahwa di dalam Kejadian pasal 1 dan kedua, Allah itu berjalan bersama dengan Adam dan Hawa di Eden yang ada di atas gunung tersebut. Dan satu hal yang Allah minta supaya manusia dan Allah itu bisa ada bersama-sama adalah mereka harus hidup di dalam yang namanya kekudusan. Mereka sudah diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah, sehingga mereka seumur hidup harus berjalan di dalam kekudusan. Dan salah satu ujian yang Tuhan berikan itu adalah apakah mereka mau taat ketika mereka diperhadapkan dengan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena kalau mereka sampai gagal, maka persekutuan yang Allah itu sudah desain ada di atas puncak gunung tersebut yang sedianya akan di-expand ke seluruh muka bumi, itu akan mengalami breach gitu, mengalami keretakan, mengalami gap di sana, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tapi itu hal yang kita perlu perhatikan. Ada di puncak gunung sana. Sehingga kita bisa mengerti pada waktu kita tadi membaca misalnya Mazmur pasal yang ke-24. Pemazmur bertanya, sekarang siapa setelah dosa itu muncul? Siapa sekarang yang boleh naik ke atas puncak gunung Tuhan yang kudus? Dan jawabannya apa? Mereka yang bersih tangannya, yang tidak pernah mengucapkan sumpah palsu dan seterusnya. Siapa itu? Ya, the perfect man itu untuk boleh masuk ke puncak gunung Tuhan dan boleh sekali lagi mengalami Eden itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, saudara, waktu saudara melihat Kejadian pasal yang ketiga, saudara akan menemukan sekarang tidak lagi manusia itu ada di puncak gunung, tetapi karena dosa mereka harus keluar daripada Eden, dan itu implikasinya mereka harus turun dari gunung tersebut. Mereka harus turun meninggalkan Eden, dan mereka tinggal di kaki gunung tersebut, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tetapi satu hal yang sangat penting untuk kita akhirnya boleh mengerti adalah pada waktu Allah sebelum dia memerintahkan manusia itu meninggalkan Eden, sebelum Allah memerintahkan manusia untuk manusia itu turun gunung itu, maka di Eden tersebut Tuhan mengadakan satu sacrifice. Dia memberikan satu kurban di gunung tersebut dan akhirnya menyerahkan Adam dan Hawa untuk diri mereka ditutupi oleh kulit binatang dan mereka pergi mengembara di kaki gunung tersebut, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu adalah kali pertama di dalam catatan sejarah ada orang yang kemudian turun gunung. Turun karena diusir, turun karena mereka kehilangan yang namanya the presence of God. Kenapa mereka kehilangan kehadiran Tuhan? Kenapa mereka kehilangan persekutuan dengan Tuhan? Karena ada yang namanya pemberontakan, ada yang namanya dosa, saudara sekalian. Pada waktu orang itu tidak mau untuk ada di dalam satu persekutuan dengan Tuhan, berdasarkan standar Tuhan, dia mesti turun. Nah, saudara, saya tuh berapa kali pergi ke, aku pun turis gitu ya, orang Korea. Karena ya mungkin semua sudah tahu ya, frozen shoulder gitu. Sampai sekarang saya masih ngangkat lumayan, sudah bisa segini. Tapi saya nggak bisa angkat ini lebih tinggi dari segini gitu ya. Terus di terapi tusuk jarum. Uniknya adalah, saya nggak tahu apakah ini berbeda dengan cara China, bagian kiri saya yang sakit, tapi yang ditusuk bagian kanan semua. Gitu. Ya, itu mungkin ya kabelnya memang seperti itu kira-kira. Ya. Nah, interestingly saudara, ini akupunturis saya itu orang yang sangat lucu ya, satu orang Korea, terus dia juga sangat-sangat humoris gitu, terus juga sangat-sangat funky gitu. Jadi kadang-kadang saya ke sana, saya menikmati tuh ngobrol-ngobrol dengan dia, lalu juga joke-joke dia dan seterusnya gitu. Ya, setelah beberapa kali ke sana, saya mulai menikmati itu, duduk di kursi dia. Setiap pagi dia selalu puterin musik jazz gitu. Terus saya pikir enak juga dengerin jazz gitu setiap hari. Ya bikin orang rileks dan seterusnya. Nah, tapi saudara, waktu saya tuh mau masuk ke rumah dia, maka ada satu hal yang dia senantiasa kerjakan. Dia tahu apa? Dia selalu sediain saya sandal rumah. Jadi saya nggak boleh masuk ke tempat prakteknya tanpa saya pakai sandal karet hijau itu. Kalau saya nggak pakai, dia nggak akan izinkan saya masuk ke tempat praktek dia. Gitu. Dan tentu saja juga selain
pakai sandal juga mesti bayar, gitu kan, kira-kira, saudara sekalian. Ya. Tetapi itu merupakan satu hal sederhana untuk membuat kita mengerti. Waktu saudara itu mau ada di dalam satu fellowship dengan orang lain, ada household codes itu, ada peraturan rumah tangga yang saudara itu perlu ikuti, ya, perlu ikuti, gitu. Ya. Nah kadang-kadang kita sebagai orang Indonesia kita nggak terlalu punya household codes yang dikatakan. Ya, kita kalau ada tamu kita jarang sekali minta tamu kita pakai sandal yang kita sudah sediakan dan seterusnya. Jarang sekali. Tapi paling tidak kita sebagai orang-orang Indonesia kalau kita bertamu ke rumah Indonesia itu ada hal-hal yang kita akhirnya juga ini ya tanpa dikatakan kita tahu apa yang kita harus perbuat atau hal yang kita sebaiknya tidak perbuat. Ya. Misalnya ya waktu kalau di Indonesia kalau orang tawarin makan kue-kue gitu ya, silakan dimakan Pak, silakan dimakan. Akan sangat jarang ada orang Indonesia yang akhirnya habisin semua kue yang sudah ditawarin gitu. Ada satu toples isi nastar gitu, silakan dimakan. Satu toples yang waktu kita datang penuh terus waktu pulang tinggal remah-remah di bawah, itu jarang sekali. Ya. Atau kalau misalnya kita disuguhin teh manis gitu, meskipun kemanisan ya kita mesti tetap minum gitu ya. Terus jangan sampai dihabisin sampai tetes paling bawah gitu. Mesti sediain sisakan 3/4 atau setengah lah. Ya, cukup seadanya supaya tidak dianggap ini orang kelaparan atau kehausan gitu ya. Kalau orang kelaparan atau kehausan seperti ini mungkin lain kali gak usah diundang. Itu ada kayak household codes seperti itu ya. Itu bukan perkara antara kita dengan tuan rumah atau kita dengan tamu, tapi juga di dalam rumah tangga yang ya keluarga inti ada household codes gitu ya. Ada keluarga yang bilang kamu kalau sebelum naik ke tempat tidur itu mesti ganti baju dulu. Ada keluarga enggak usah, enggak apa-apa. Asal kamu enggak lari-lari di lumpur, enggak apa-apa masuk ke tempat tidur. Ada yang bilang sebelum naik ke tempat tidur mesti mandi dulu. Ya, itu repot sekali. Gitu, itu macam-macam. Nah, kalau di dalam keluarga ada household codes yang tidak ditaati, itu biasanya akan muncul perdebatan itu, akan muncul perselisihan antara suami istri dan segala macam. Anduk basah jangan ditaruh di atas tempat tidur, gitu. Anduk basah itu mesti langsung kemudian dijemur di mana, gitu. Ya, yang pakaian kotor kalau sudah 2 hari jangan terus ditinggal di atas kursi, mesti masukin ke saya nggak tahu lah keranjang pakaian kotor atau masuk ke dalam mesin cuci dan seterusnya. Ada household codes, Bapak Ibu dan saudara. Kalau pagi jangan bangun terlalu telat gitu, papi mesti nyetir ke gereja misalnya itu ya, dan seterusnya. Jadi yang namanya household codes itu merupakan satu hal yang sangat biasa yang memungkinkan orang itu untuk ada di dalam persekutuan. Adam dan Hawa meninggalkan syarat-syarat dari household codes yang Tuhan itu tetapkan sehingga mereka akhirnya harus turun gunung. Dan pertanyaan oleh Mazmur, siapa yang sekarang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Itu menjadi satu pertanyaan yang di dalam semua lembaran kitab suci akan coba dijawab. Gimana caranya orang sudah turun boleh naik lagi? Nah, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11 kita menemukan ada satu masa manusia yang berdosa mereka mau coba naik mencari Tuhan. Melalui apa? Melalui yang namanya Menara Babel, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kalau saudara perhatikan Menara Babel, saudara baca dari perspektif Kejadian pasal pertama sampai pasal yang ketiga, maka saudara akan melihat bahwa ini bukan cuma sekedar orang iseng terus kemudian salah satu di antara mereka ada arsitek sama ada civil engineering, civil engineer terus kemudian pikir-pikir kita ngapain ya? Kita mesti bangun sesuatu yang megah untuk pemulihan nama kita. Ada bagian itunya, tapi lebih dalam daripada itu, mereka pada waktu mau bangun menara, mereka mau coba kemudian mencapai Tuhan dengan kekuatan mereka sendiri. Dan Alkitab mengatakan bahwa sekali lagi, manusia yang sudah berdosa, mereka harus tinggal di bawah kaki gunung tersebut. Mereka tidak bisa naik ke atas gunung Tuhan yang kudus. Nah, ini merupakan satu hal yang menjadi satu pattern di dalam perjanjian lama. Sampai akhirnya waktu saudara menemukan kisah Keluaran, ada satu bangsa Israel yang dipanggil Tuhan menjadi umat Tuhan dan dipanggil untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka di dalam seluruh keberdosaan mereka tidak bisa lagi hidup seperti Adam dan Hawa sebelum dosa di atas puncak gunung bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam kitab Keluaran kita melihat bahwa pada waktu Tuhan datang menemui umatnya di atas gunung Sinai, maka Tuhan itu menyembunyikan dirinya di dalam awan-awan dan di dalam asap dan di dalam kabut tersebut.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan hari itu, pada waktu orang dipanggil untuk bersekutu dengan Tuhan, mereka tahu, karena keberdosaan mereka, mereka melihat Allah yang turun di atas gunung tersebut, itu adalah Allah yang tidak bisa dihampiri. Dan mereka perlu yang namanya mediator untuk naik ke atas gunung tersebut. Nah, kali ini maka Tuhan yang tetapkan siapa mediatornya. Tuhan tidak izinkan orang dengan kekuatan mereka sendiri, dengan agama yang mereka bangun untuk naik ke tempat kediaman Tuhan. Lalu muncul satu orang itu, yaitu siapa? Yaitu yang namanya Musa. Musa naik ke gunung Tuhan, menjadi wakil untuk seluruh umat Israel berdiri di hadapan Tuhan. Dan pada waktu Musa naik gunung, maka Alkitab itu mengatakan bahwa seluruh gunung itu tertutup dengan asap. Sehingga Musa itu tidak melihat semua kemuliaan Tuhan itu secara full. Sebagaimana misalnya Yesus Kristus sebagai putra Allah tentu saja. Musa melihat yang namanya kemuliaan Tuhan itu di dalam di dalam bayang-bayang daripada asap, dan juga di dalam bayang-bayang daripada yang namanya kabut. Dan Musa bersekutu di sana. Musa itu menjadi kayak semacam satu ingatan, semacam satu model bahwa dulu Adam dan Hawa pernah bersama-sama dengan Tuhan di puncak gunung. Nah, sekarang Musa di sana dengan semua ketidaksempurnaannya, dengan semua teror yang dihasilkan dari kemuliaan Tuhan yang dinyatakan kepada orang berdosa. Nah, tetapi saudara, kisah naik ke atas gunung yang setelah dosa hanya eksklusif dimiliki oleh pengantara, itu akhirnya direplikasi, diulang berkali-kali di dalam perjalanan orang-orang Israel di padang gurun selama 40 tahun, dan juga diulangi di dalam yang namanya kehidupan mereka setelah mereka tinggal di tanah perjanjian. Melalui apa? Melalui yang namanya tabernakel. Nah, kita coba lihat ya tabernakel. Tabernakel atau kemah suci, saudara, dan seluruh kompleksnya, ini bukan hanya sekedar bangunan biasa, tetapi seluruh tabernakel itu sebetulnya mau merefleksikan tentang gunung Tuhan. Merefleksikan tentang apa? Merefleksikan tentang Eden yang mereka pernah lihat itu. Yang mereka pernah dengar dari nenek moyang mereka, bagaimana Adam dan Hawa pernah tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah yang namanya tabernakel. Nah, kalau saudara mempelajari struktur daripada tabernakel, maka akan ada 3 bagian yang dimiliki oleh seluruh kompleks tabernakel. Pertama adalah outer courtyard, lapangan di luar, gitu ya. Itu field yang ya orang boleh masuk di sana. Nah, di dalam lapangan yang luar, jadi di luar bangunan tabernakel proper itu ada yang namanya mezbah untuk menyembelih, ada yang namanya mezbah untuk kemudian membakar kurban, dan juga ada yang namanya kayak semacam satu satu kolam besar tempat ada yang namanya air dan seterusnya. Nah, bagian luar dari tabernakel itu menyimbolkan tentang dunia yang kelihatan. Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya daratan, ada yang namanya kemudian lautan yang disimbolkan oleh pembasuhan tersebut. Ada dunia yang kelihatan di sana. Nah, itu adalah satu tempat di mana manusia itu pada umumnya kemudian hidup bersama dengan ciptaan Tuhan yang lain. Nah, masuk ke dalam bagian tabernakel, maka bagian tabernakel itu dibagi menjadi 2. Ada ruang kudus dan ada yang namanya ruang maha kudus. Nah, saudara harus mengingat bahwa setelah Adam dan Hawa disuruh turun gunung dari Eden, maka taman Eden tersebut dijaga dengan 2 kerubim, dengan 2 malaikat penjaga, supaya Adam dan Hawa tidak bisa kembali masuk ke dalam Eden lagi. Nah, sekarang saudara perhatikan, di dalam struktur daripada tabernakel, untuk mereka masuk ke dalam ruangan yang pertama atau ruang yang kudus, maka saudara akan menemukan bahwa ruang kudus tersebut adalah satu ruang yang ditutup oleh tirai. Dan ini merupakan satu tirai yang didesain dengan maksud teologis, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jadi bukan sekedar tirai, Tuhan bilang, udahlah pakai korden, any korden will do. Enggak. Tuhan merancang, waktu korden itu dibuat untuk menutupi ruang kudus dengan outer courtyard, maka warnanya harus menggunakan 3 warna ini. Harus pakai warna biru, pakai warna ungu, dan juga pakai warna merah. Lalu ada sulaman daripada kerubim di sana, Bapak Ibu sekalian. Dan itu merupakan satu tirai yang memisahkan ruang kudus dengan outer courtyard. Ya. Dan yang boleh masuk ke sana siapa? Yang boleh masuk ke sana itu adalah para imam,
keturunan Lewi, mereka boleh masuk ke sana. Lalu pada waktu saudara melihat di balik daripada tirai tersebut masuk ke dalam ruang kudus, maka saudara menemukan paling tidak ya ada dua hal. Saudara menemukan apa? Saudara menemukan, kalau dari sisi saya, itu di sebelah kiri ada yang namanya menorah. Ada yang namanya menorah. Menorah itu adalah, Alkitab bahasa Inggris bilang lampstand. Lampstand yang memiliki 7 cabang. Ya. Lalu di masing-masing 7 cabang tersebut ada lampu dari tanah liat yang diisi minyak dan seterusnya. Nah, di depan lampstand tersebut, jadi sebelah kanan, itu ada yang namanya table of presence. Table of presence, meja kehadiran. Dan di atas table of presence ada 12 roti di sana, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Nah, menorah itu apa? Menorah itu merupakan satu lambang daripada pohon kehidupan. Adalah lambang daripada kehidupan. Lalu pada waktu di atas pohon kehidupan tersebut dinyalakan 7 lampu, maka 7 lampu tersebut atau 7 lilin tersebut itu menyimbolkan sinar yang daripada Tuhan, terang yang daripada Tuhan. Itu muncul di dalam ruang kudus. Dan di hadapan menorah tersebut, di hadapan 7 cabang dari lampstand, ada yang namanya 12 roti. 12 roti itu menyimbolkan 12 suku Israel. Jadi saudara, waktu imam itu berjalan dari courtyard yang di luar, lalu masuk ke dalam ruang kudus menembus tirai yang melambangkan langit dan juga kerubim, yang dia lihat apa? Yang dia lihat adalah ada 12 suku Israel yang di hadapannya itu adalah pohon kehidupan dan juga adalah terang daripada Tuhan sendiri. Mereka senantiasa tinggal di hadapan hidup itu sendiri dan di hadapan yang namanya terang. Sehingga ada satu orang penafsir mengatakan, pada waktu Harun dan seluruh anak-anak mereka memberkati Israel, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ini semua disimbolkan dengan kehadiran menorah di hadapan 12 roti tersebut, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, di dalam bagian ini, maka saudara perhatikan, yang bisa masuk dari outer courtyard menuju ke ruang kudus itu siapa? Cuman imam saja. Hanya orang-orang Lewi yang boleh masuk ke sana. Dan di belakang dari ruang kudus itu disebut sebagai ruang maha kudus yang paling pojok. Dan di dalam ruang maha kudus itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saudara akan mendapati tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adalah satu, Alkitab mengatakan, tabut perjanjian itu seperti footstool, seperti alas kakinya Tuhan yang bertahta. Tuhan mengatakan, aku akan bertahta di atas 2 kerub yang sudah dibuat di atas tabut perjanjian tersebut. Bapak, Ibu, seluruh tabut perjanjian itu terbuat daripada emas. Dan ditutup tabut perjanjian ada 2 kerub yang diukir. Dan Tuhan mengatakan, aku akan menampakkan diriku berupa asap di atas kerub tersebut. Tutup tabut perjanjian itu seperti apa? Itu seperti seluruh tabut perjanjian, bahkan itu seperti footstool daripada Allah. Nah sekarang, kalau yang boleh masuk ke ruang kudus yang dipenuhi dengan sinar tersebut, yang di hadapannya ada 12 roti yang melambangkan orang-orang Israel, itu adalah para imam keturunan Lewi. Sekarang yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus itu dari sekian banyak orang Lewi yang adalah imam dipilih 1. Dan itu disebut sebagai yang namanya imam besar. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dia yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus. Nah peraturannya bagaimana? Itu yang tadi kita lihat di dalam Imamat pasal yang ke-16. Tapi itu sekilas, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Apa itu ascension? Apa itu yang namanya kenaikan? Ide dari kenaikan itu berasal dari Eden. Bahwa asalnya manusia dan Allah itu ada bersama-sama di atas gunung. Dan pada waktu mereka berdosa, mereka harus turun gunung. Dan gagasan bahwa manusia itu boleh sekali lagi naik ke atas gunung, itu digambarkan dengan apa? Digambarkan dengan tabernakel. Digambarkan dengan apa? Digambarkan dengan imam itu dari daratan dan lautan yang biasa ini naik menuju ke langit yang digambarkan dengan tirai ruang kudus, dan dia masuk ke sana. Dia melihat Eden tersebut, ada pohon kehidupan, ada sinar Tuhan di sana. Tapi itu bukan
yang paling akhir, masih ada tahta Tuhan yang paling suci, yaitu ruang Maha Kudus. Dan itu yang boleh masuk hanya imam besar saja. Tapi saudara, saya ingin kasih saudara tahu sekali lagi, perjalanan imam besar dari luar menuju ke tempat yang paling dalam itu merupakan ascension, itu merupakan kenaikan, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau sampai sini pun saya percaya Bapak Ibu tuh ngerti signifikansi dari kenaikan Yesus Kristus. Sekarang sudah mulai terbentuk ya. Nah sekarang bagian yang kedua kita akan pikirin bersama-sama tentang satu hari yang khusus di mana imam besar mewakili seluruh umat Israel itu boleh masuk ke dalam yang namanya tempat Maha Kudus di mana ada Ark of the Covenant. Ya. Yom Kippur. Yom itu hari. Kippur atau Kipporet itu artinya covering. Jadi the Day of Atonement atau hari raya penebusan itu di dalam bahasa aslinya itu berarti hari penutupan gitu. Hari covering, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saudara, kalau Saudara perhatikan di dalam perjanjian lama, maka imam itu atau imam besar ya, mereka punya seragam sendiri dan seragam mereka itu juga menggunakan warna-warna seperti blue, biru, ungu dan juga merah. Seperti warna dari tabernakel tersebut. Tabernakel tersebut. Dan kalau sudah baca perjanjian lama, maka sudah juga mengerti waktu imam itu bertugas, imam besar bertugas, biasanya dia punya satu plate yang ada 12 batu mulia melambangkan 12 suku Israel, lalu kemudian dia menjalankan tugasnya dan seterusnya. Tapi saudara, Yom Kippur atau hari raya penebusan itu merupakan satu hari yang khusus, ya, satu hari yang khusus. Kalau imam biasa itu setiap hari Sabat, setiap hari Sabtu mereka mesti masuk ke ruang kudus lalu ganti roti yang 12 itu dengan roti yang baru dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang namanya Yom Kippur itu merupakan satu hari di dalam satu tahun di mana imam besar itu boleh masuk ke sana. Nah, imam besar masuk ke dalam tempat Maha Kudus di dalam hari raya Yom Kippur itu tujuannya apa? Tujuannya adalah dua, ya. Tujuannya adalah pertama-tama, dia akan mengadakan pendamaian dosa bagi dirinya sendiri dan bagi seluruh orang-orang Israel yang dia wakili. Itu pertama, mengadakan pendamaian dosa untuk dirinya, imam besar, dan juga untuk seluruh orang-orang Israel. Tapi yang kedua, kalau sudah membaca di dalam Imamat pasal yang ke-16, juga ada fungsi yang berikutnya, yaitu dengan adanya Yom Kippur, maka yang dibersihkan, yang ditutupi dosanya itu bukan hanya orang Israel, tapi juga seluruh tabernakel, seluruh perkakas tabernakel itu disucikan dari cipratan dosanya. Ya. Jadi yang disucikan bukan cuma manusianya, tapi juga tabernakelnya. Dan itu menunjukkan apa, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Itu menunjukkan bagaimana yang namanya dosa itu penuh dengan kemampuan untuk bikin barang yang kudus itu stainful. Barang yang kudus itu ternoda oleh dosa. Sehingga setiap tahun di dalam Yom Kippur seluruh bait Allah termasuk Ark of the Covenant itu perlu disucikan. Saya bisa bayangin itu di hadapan Tuhan. Waktu saudara baca misalnya ayat seperti Roma 3. Tidak ada orang mencari Tuhan. Semuanya sudah berdosa dan seterusnya. Oke, semua orang berdosa gitu. Tapi kalau saudara membaca perjanjian lama, saudara baca Imamat 16, saudara tahu berapa dahsyatnya dosa. Sampai semuanya itu akhirnya tercemar oleh dosa. Sehingga saudara bisa mengerti pada waktu sekali lagi syarat untuk boleh orang itu bersekutu dengan Allah itulah kekudusan. Dan semakin bangsa itu menjadi bangsa yang dibiarkan merajalela, semakin holiness code itu ditabrak, maka semakin mereka punya resiko kehilangan hadirat Tuhan dari tengah-tengah mereka. Dan itulah yang terjadi pada waktu satu kali Israel itu dibuang ke dalam tangan bangsa-bangsa asing. Yeskiel mengatakan, waktu itu dia mendapatkan satu visi di mana hadirat Tuhan itu pergi dari bait Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ya, itu resiko dari semua hal yang sudah tercemar. Nah, tetapi kalau saya kembali lagi ke Imamat pasal 16, waktu saudara melihat Imamat pasal ke-16, maka saudara akan menemukan ada satu hal yang sangat khusus di sana. Ini adalah satu hari di dalam satu tahun di mana imam besar itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dan waktu imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia tidak diizinkan untuk pakai baju atau seragamnya sebagai imam yang biasanya. Dia tidak diizinkan menggunakan baju yang berwarna biru, merah, dan juga ungu untuk masuk ke dalam
tempat Maha Kudus. Yang dia harus kenakan adalah baju linen berwarna putih. Semuanya harus putih. Menunjukkan apa? Menunjukkan dia sadar bahwa dia harus humbling himself di hadapan Tuhan. Dan Alkitab menyatakan waktu imam besar itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus, maka ini tidak dilakukan sekali dalam upacara tersebut. Tapi ada kayak semacam gerakan bolak-balik dari imam keluar masuk dari ruang Maha Kudus tersebut. Kali pertama Bapak Ibu sekalian adalah dia harus membawa darah dari lembu itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dia masuk dari outer courtyard, lembu sudah disembelih, darahnya ditampung di dalam baskom, dan pelan-pelan dia masuk ke dalam ruang kudus, ruang yang pertama. Di dalam ruang yang kudus tersebut, dalam ruang yang pertama, dia tidak langsung masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dia harus kerjakan satu hal lagi, yaitu apa? Dia mesti membakar yang namanya ukupan. Dia mesti membakar yang namanya, kemenyan. Is it kemenyan? Iya, membakar kemenyan dengan bara yang ada di dalam ruang kudus tersebut. Nah, pada waktu dia sudah bawa darah dan dia sudah bawa ukupan tersebut dan dia akhirnya membuat asap dari kemenyan tersebut, maka yang saudara bisa bayangkan di dalam ruang kudus di hadapan tirai yang menyerupai langit, di hadapan tirai yang melambangkan ada kerubim yang sedang berjaga-jaga melindungi Ark of the Covenant, itu apa? Itu seperti ini ya, seperti hadirat Tuhan sekali lagi dinyatakan di puncak gunung tersebut. Saudara melihat langit, saudara melihat malaikat ada di sana, dan saudara menemukan asap itu demikian memenuhi yang namanya ruang kudus dan pelan-pelan masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Sehingga pada waktu akhirnya semuanya sudah penuh dengan asap, sama seperti Sinai itu penuh dengan asap. Akhirnya imam besar itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dan akhirnya yang namanya Ark of the Covenant itu juga ditutupi dengan asap daripada kemenyan tersebut. Persis seperti pengalaman Musa itu masuk di dalam puncak daripada Sinai. Dan apa yang dikerjakan oleh imam besar di sana? Di dalam ruang Maha Kudus. Imam besar dikatakan dia harus menyucikan dirinya dan menyucikan seluruh anggota para imam. Karena apa? Karena imam besar dia juga tidak bebas dari dosa. Dia percikan darah lembu itu 7 kali dan setelah itu dia keluar. Lalu setelah dia keluar, dia ulangi lagi proses tersebut. Dia masuk dengan membawa darah dari salah satu kambing yang dipersembahkan untuk Tuhan. Dia masuk menggunakan pakaian yang sama dengan membawa sebaskom darah dan dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Untuk apa? Untuk akhirnya dia memercikkan ke atas tabernak, ke atas Ark of the Covenant 7 kali, dan itu menjadi pendamaian bagi semua orang-orang Israel. Dia keluar dan dia mengambil satu kambing yang tadi, dan kambing itu dilepaskan untuk akhirnya tersesat di padang belantara dan tidak kelihatan lagi. Nah, itu merupakan upacara dari Yom Kippur, menyucikan bukan hanya dirinya, tapi juga seluruh orang Israel. Bukan hanya dirinya dan seluruh orang Israel, tapi juga yang namanya tabernakel dia sucikan. Oke saudara, kalau tabernakel itu tidak disucikan di dalam hari Yom Kippur, kalau tidak ada hari Yom Kippur, maka berarti apa? Maka berarti seluruh persembahan Israel itu tidak akan bisa diterima oleh Tuhan, karena semuanya sudah penuh dengan dosa. Even kayak struktur yang digunakan untuk mempersembahkan korban tersebut itu juga sudah penuh dengan dosa. Jadi Yom Kippur itu luar biasa pentingnya karena itu akan meriset segala sesuatunya lagi di hadapan Tuhan. Ya, ini merupakan satu hari yang sangat penting. Kalau saya perhatikan, Musa itu tulis 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, thank you, terus Ulangan. Ya, setelah Bilangan, Ulangan. Setelah pelajaran matematika, Ulangan matematika, saya bisa ingat. So, perhatikan, dari 5 kitab Musa, kitab yang paling tengah itu adalah kitab Imamat yang kita baca. Setelah lihat kitab Imamat, maka bagian yang paling tengah dari kitab Imamat itulah Imamat pasal 16. Atonement Day itu, Yom Kippur itu di tengah-tengah. Jadi kalau saya membaca kitab Imamat pasal ke-16, ini merupakan center dari kitab Imamat. Dan kitab Imamat itu merupakan center dari seluruh 5 kitab Musa. Jadi Ulangan pasal ke-16 itu merupakan pusat tulisan daripada Musa. Ya, saudara bisa membayangkan betapa pentingnya satu hari yang seperti ini. Akhirnya siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh naik melewati 2 kerub tersebut untuk melihat roti dan melihat menorah? Siapa yang akhirnya boleh naik lagi sampai akhirnya melewati kerub yang menjaga tahta Tuhan? Itu siapa?
Itu adalah yang namanya imam besar. Tapi masalahnya Alkitab mengatakan yang boleh naik ke gunung Tuhan itu adalah yang tidak berdosa. Sementara imam besar dia adalah orang berdosa dan dia perlu darah itu untuk dia apply terlebih dahulu kepada dirinya sendiri. Itulah kenapa Alkitab mengatakan bahwa Yom Kippur itu satu upacara yang akan diulangi setiap tahun. Nah, saya nggak tahu ya orang-orang Yahudi sekarang itu seperti apa. By the way, saudara, orang-orang Jewish itu mereka betul-betul kasihan ya. Saya punya satu family istri saya yang tinggal di Sydney, lalu dia kerja di DHL atau apalah sebagai kayak kurir. Dan seringkali dia harus melayani satu suburb di Sydney, di mana di sana ada kayak perkumpulan orang-orang Yahudi. Dan entah gimana gitu, dia bisa notice orang ini Jewish atau enggak gitu ya. Dan setiap kali dia rasa orang ini orang Yahudi, dan biasanya benar, dia selalu menyapa dengan shalom gitu. Shalom, 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 shalom. Gitu ya. Dan saudara tahu ya, orang-orang Yahudi waktu mereka sadar ada orang lain mengenali mereka sebagai Jewish. Ada orang lain yang ngomong shalom kepada mereka, itu mereka takutnya luar biasa. Mereka takut luar biasa waktu orang tahu kita ini Jewish. Gitu, jadi mereka cepat-cepat pergi. Atau dulu saya pernah kerja di Australia Post ya, kantor pos itu. Kadang-kadang orang ambil barang itu mereka selalu kasih ID kan. Ketemu banyak sekali nama-nama Jewish, biasa nama-nama yang kalau surname-nya Cohen. Cohen itu artinya imam. Mereka pasti punya pasti punya lineage dari mungkin orang Lewi, orang seperti ini. Ada orang seperti itu, saudara. Dan saya bisa pikirin ya, orang-orang Yahudi ini yang mereka sekarang tinggal ribuan tahun tanpa bait Allah itu. Gimana mereka bisa pikirin tentang the Day of Atonement? Enggak ada lagi Day of Atonement itu. Pertanyaan itu, siapa sekarang boleh naik ke gunung Tuhan? Saya nggak tahu gimana mereka jawabnya itu. Karena nggak ada lagi Day of Atonement, nggak ada lagi prosesi imam masuk dari daratan dan lautan di outer courtyard itu menuju ke ruang Maha Kudus. Siapa ya yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ya, itu merupakan satu pertanyaan yang buntu akhirnya. Sehingga begitu banyak orang-orang Yahudi yang mereka berharap satu kali kelak mereka akan bangun bait Allah yang ketiga supaya ada Paskah, semua persembahan dan juga ada Day of Atonement itu. Ya. Nah, sekarang kita pikirin ya, waktu kita sudah pikirin tentang Yom Kippur, satu hari dalam sepanjang tahun, satu hari yang merupakan pusat dari seluruh Taurat Musa. Sekarang kita ya pikiran tentang Yesus Kristus apa sih yang dia kerjakan? Oke, bagian yang ketiga. Ada satu ayat di dalam Injil Yohanes yang sangat menyentuh waktu kita pikirin dari perspektif Ascension dan juga Yom Kippur. Ayat itu mengatakan demikian, tidak ada satu orang yang bisa naik kecuali dia sudah pernah turun. Nah, saya cari sendiri pasal berapa, ayat berapa dari Injil Yohanes. Tapi ayat itu mengatakan demikian, tidak ada orang yang betul-betul bisa naik kecuali dia sudah pernah turun terlebih dahulu. Pertanyaan siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan dan bersekutu bersama dengan Tuhan itu tidak pernah dijawab secara tuntas, baik di dalam Taurat Musa, baik di dalam Yom Kippur atau di dalam cerita-cerita yang berikutnya. Tapi waktu kita masuk ke dalam perjanjian baru, kita menemukan sekarang pertanyaan Mazmur pasal ke-24 itu sudah bisa dijawab. Karena apa? Karena sudah ada yang terlebih dahulu turun. Allah anak sekarang menjadi manusia dan mewakili kita sebagai imam besar yang agung tersebut. Dan pada waktu Yesus Kristus mati, kita sebagai orang kekristenan di barat, kita sangat menekankan tentang salib Kristus. Dan itu benar. Spiritualitas di barat itu bukan berarti bule ya. Barat itu berarti Romawi barat, gereja sisi barat dari Romawi yang pakai bahasa Latin. Baik Katolik maupun Protestan, kita tuh sangat menekankan tentang suffering of Christ on the cross. Itu menjadi pusat daripada spiritualitas kita itu. Tapi saudara, kisah salib itu bukan ending dari semuanya. Kisah salib itu masih akan dilanjutkan dengan Yesus Kristus itu sekarang naik ke sorga. Ya, naik ke sorga. Dan kalau saudara melihat kisah tentang kenaikan Yesus Kristus, misalnya baca di dalam Lukas 24 atau kisah pasal yang pertama, ada satu gambaran yang sangat menyentuh. Waktu Yesus naik, Lukas pasal
pasal pertama, kisah pasal pertama, di sana dicatat bahwa dia naik menembus awan-awan. Menembus awan-awan. Waktu imam besar, waktu Musa bahkan ketemu dengan Tuhan, itu ditutup dengan awan. Sekarang Yesus Kristus dia naik, dia menembus awan itu. Menggunakan apa? Menggunakan bukan darah binatang, kata Ibrani, tapi dengan darahnya sendiri. Dan setelah Yesus Kristus naik menembus awan, Alkitab mengatakan dia duduk di sebelah kanan Allah dengan darahnya sendiri. Sekarang di dalam Yesus Kristus kisah tentang manusia berdosa yang harus turun dari Gunung Eden. Kisah tentang Yom Kippur di mana imam besar dengan semua kekurangannya dia meragakan berpartisipasi di dalam drama ada manusia yang bisa naik ke dalam hadirat Tuhan. Itu betul-betul digenapi ketika Yesus Kristus di dalam hari Ascension dia naik ke hadapan Allah Bapa. Dan ini yang kemudian dicatat di dalam kitab Ibrani. Sekarang kita punya imam besar yang sempurna, yang sudah melintasi semua langit paling atas. Dan sampai di sana dia mempersembahkan korban pendamaian dosa, yaitu darahnya sendiri. Dan karena kita punya imam besar yang sempurna, maka apa yang dia kerjakan tidak perlu diulang-ulang sepanjang tahun. Kita punya imam yang sempurna, kita punya korban yang sempurna, kita punya darah yang sempurna, korban darah yang sempurna, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan bukan hanya itu saja, yang dikerjakan oleh perjanjian baru itu tidak berhenti, bahwa Yesus Kristus sekarang masuk ke dalam tahta Tuhan, sehingga waktu Yohanes di dalam Wahyu pasal yang kelima, dia melihat tahta Allah yang dilihat setelah melihat tahta Allah dan dia yang duduk di atasnya, dia mengatakan di tahta tersebut juga ada anak domba Allah yang seperti pernah disembelih. Ya, Yesus Kristus menembus semua langit dan duduk sebagai imam besar, sebagai kurban yang sempurna. Sehingga kalau saudara melihat di dalam perjalanan perjanjian lama menuju perjanjian baru, dua upacara yang sangat penting, Paskah dan Yom Kippur, itu di dalam Yesus Kristus itu kayak di-merge menjadi satu. Dia menjadi domba Paskah yang melepaskan orang-orang berdosa dari maut. Dan dia sekaligus menjadi yang namanya imam besar yang membawa darah tersebut itu masuk ke hadapan Tuhan. Yom Kippur dan Paskah itu menjadi satu di dalam pelayanan Yesus Kristus. Tapi sekali lagi, bukan cuma itu ya. Bukan cuma kita sekarang punya imam besar yang selamanya ada di hadapan Tuhan. Tapi juga sekaligus 10 hari setelah Yesus Kristus naik ke surga, minggu depan, hari Minggu itu 10 hari setelah kenaikan. Maka yang terjadi adalah dia mencurahkan rohnya, Roh Kudus di atas satu persatu orang. Sehingga akibatnya apa? Sehingga akibatnya sekarang yang bisa akses kepada Allah itu bukan hanya sang imam besar, tapi juga adalah semua orang yang percaya kepada sang imam besar tersebut. Kita punya Roh Kudus yang adalah Roh Allah. Waktu dia mati, maka tabir yang memisahkan Holy of Holies dengan semuanya itu sudah terbuka. Dan kita menerima Roh Kudus. Sehingga sekarang kita punya akses yang sedemikian besar untuk boleh menikmati Allah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sekali lagi ya, waktu kita sama-sama memikirkan yang namanya kenaikan Yesus Kristus. Ini satu peristiwa kosmis yang sangat penting yang dicatat di dalam kitab suci yang diharapkan oleh sekian banyak orang-orang Yahudi yang masih hidup di dalam abad ke-21. Dan kita menerimanya sebagai satu anugerah yang luar biasa pentingnya, Bapak Ibu. Nah, saya mau tarik 3 implikasi dari apa yang kita pelajari hari ini. 3 implikasi untuk kita boleh sama-sama kumulkan. Yang pertama, saudara, waktu saudara melihat logik dari naik ke atas gunung, turun ke atas gunung, dan seterusnya gitu. Waktu saudara melihat logik dari Eden itu ada di puncak gunung, dari hari raya Yom Kippur, dari pentingnya itu tabernakel dan seterusnya, dan pentingnya imam besar yang bisa masuk ke sana, dan khususnya Yesus Kristus yang sudah menggenapi semuanya. Implikasi yang pertama, saudara, maka yang namanya keselamatan itu hanya bisa mungkin dicapai oleh Yesus Kristus itu. Waktu Yesus mengatakan, aku adalah satu-satunya jalan. Di luar aku tidak ada orang yang bisa sampai kepada Allah Bapa. Itu adalah satu kesimpulan yang konsisten dengan apa yang kita pelajari tentang Yom Kippur dan tentang yang namanya Eden. Setelah dosa itu terjadi, tidak ada orang yang bisa naik ke sana. Cuma siapa? Cuma kemudian yang namanya Yesus Kristus itu. Sehingga pada waktu saudara mengerti
seluruh kitab suci dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, maka pendapat yang mengatakan itu semua agama menyelamatkan, semua orang bisa dapat jalannya sendiri, itu adalah satu hal yang anti ascension dan juga anti Yom Kippur itu. Karena tidak mungkin ada orang yang bisa ke sana. Kalau saya tadi perhatikan di dalam Imam 4 pasal yang ke-16 ayat yang pertama ya, anak Harun, Nadab dan Abihu itu mereka diganjar hukuman mati, mereka binasa. Karena apa? Karena mereka mau coba masuk ke dalam ruang Maha Kudus dengan cara mereka sendiri, dengan waktu mereka sendiri, dengan api mereka sendiri, mereka binasa sebelum mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Satu-satunya yang diizinkan untuk akhirnya naik ke atas puncak gunung dan diam di atas gunung Tuhan yang kudus, itu adalah siapa? Alkitab mengatakan itu adalah Allah anak sendiri yang pernah turun menjadi manusia, mengambil jabatan imam, mewakili kita naik ke atas dan memberikan yang namanya darahnya. Jadi sekali lagi, kita diingatin bahwa ya kalau kita boleh percaya kepada Yesus Kristus, melihat bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat itu, maka di dalam Dia saudara punya Yom Kippur yang sejati. Saudara sendiri bisa mengakses Allah melalui Yesus Kristus, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bukankah ini juga yang harusnya berimplikasi kepada hal yang kedua? Waktu orang tahu bahwa sekarang kita bisa mengakses Allah, semua hal yang orang coba kerjakan untuk meraih Allah sekarang dibatalkan dengan Yom Kippur. Bahwa bukan kita yang naik ke atas, tapi Allah yang mengutus imam besar itu ke dalam dunia dan naik lagi, Bapak Ibu dan sekalian. Maka hal yang kedua yang kita pikirkan setelah mengerti bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, yaitu apa? Yaitu adalah yang namanya testimoni, life of witness. Itu merupakan satu bagian yang sangat penting yang ada di dalam hari raya Yom Kippur. Itu sekarang semua orang mereka melihat di dalam pelayanan imam besar, mereka semua sudah diampuni. Dan ini menjadi satu kesaksian yang luar biasa indahnya untuk bangsa-bangsa yang sekitar mereka. Sekali lagi, waktu kita mengerti bahwa satu-satunya jalan itu ada di dalam Yesus Kristus, maka implikasinya adalah kita menjadi witness yang dipanggil untuk membicarakan hal ini kepada orang-orang sekitar kita. Para murid tanya sebelum Tuhan Yesus naik ke atas, kapan kau akan mendirikan kerajaanmu? Tuhan Yesus tidak menjawab bagian itu. Dia mengatakan, setelah aku naik, Roh Kudus akan turun dan kamu akan menjadi yang namanya saksiku. Menjadi saksiku. Ya, harap kita semua boleh melihat pentingnya yang namanya bersaksi kepada orang lain. Bukan hanya dengan perkataan kita, tapi juga melalui yang namanya kehidupan kita. Sekali lagi saudara, Yom Kippur itu menunjukkan bahwa imam besar yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia sebenarnya tidak kudus. Dia tidak kudus. Waktu kita sekarang melihat bahwa Yesus Kristus sudah masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan tinggal di sana, itu membawa implikasi bahwa kita sekarang sudah dipanggil untuk tinggal di dalam ruang Maha Kudus dan kita harusnya menjalankan kehidupan yang kudus tersebut. Saya minggu ini saya ketemu dengan salah satu channel dari seorang ex-muslim, ya, saya lupa namanya siapa. Tapi dia punya kesaksian yang sangat menarik, saudara. Dia mengatakan hal seperti ini. Waktu pertama dia masih seorang muslim, dia tahu tuh teman-temannya semuanya Kristen. Tapi dia mengatakan gini, dari sekian banyak teman-teman saya yang Kristen, gak ada satupun yang mereka share Injil kepada saya. Gitu ya, share Injil kepada saya. Itu namanya Syarikan kalau nggak salah. Bukan Syarukan si orang India itu ya, Syarikan, just another guy lah. Nah, dia mengatakan teman-teman Kristen itu gak ada yang ngomong Injil sama sekali. Tapi dari POV, point of view dari seorang Muslim, karena dia tahu dia dikelilingi oleh orang Kristen, maka setiap hari dia perhatikan kehidupan satu-satu teman-teman yang Kristen tersebut. Dan ini yang membuat dia akhirnya tertarik untuk mempelajari kekristenan. Dia mengatakan bahwa teman-teman yang Kristen yang ada di sekelilingnya, mereka menunjukkan kehidupan yang konsisten dengan Injil itu. Mereka punya certain kind of peace, mereka punya certain kind of assurance, mereka ada di dalam satu sukacita yang sesungguhnya itu. Dan dia pengen hal itu. Dan yang ajaibnya lagi, waktu dia sudah melihat teman-temannya Kristen seperti ini, dan akhirnya dia pelan-pelan membaca Al-Quran, dia menemukan hal yang luar biasa yang dia tidak pernah sadari sebelumnya. Dia menemukan di dalam Quran, maka Yesus Kristus itu digambarkan dengan cara yang luar biasa mulianya yang tidak pernah digunakan untuk membicarakan Muhammad. Dia adalah kalimatullah itu,
firman Allah, dia adalah roh Allah. Dia dilahirkan tidak berdosa. Dia menciptakan kehidupan dari tanah liat menjadi seorang burung gitu. Dan dia akhirnya mengadakan begitu banyak mujizat, dia akan datang kembali untuk menghadiri seluruh dunia. Itu tidak pernah dikatakan tentang Muhammad. Nah, kalau cuma itu saja itu, not necessarily dia akan menjadi seorang Kristen. Tapi karena sebelumnya dia sudah dalam tanda petik ya, digarami dengan kehidupan yang kudus tersebut dari kesaksian hidup orang-orang Kristen gitu. Maka waktu dia membaca bagian itu membuat dia akhirnya mulai pikir ulang. Sebetulnya siapa Yesus Kristus atau Isa bin Maryam yang pernah dikatakan di dalam lembaran-lembaran yang namanya Quran tersebut. Akhirnya menjadi seorang Kristen. Bapak Ibu Rasulullah. Nah sekali lagi ya, kita melihat, kita ini tabir bait Allah sudah dibuka. Kita diundang untuk tinggal bersama dengan Allah yang kudus. Dan kata kitab suci, be thou holy. Because I'm holy. Jadilah engkau kudus karena aku juga kudus. Dan implikasi yang terakhir, again, masih di dalam bagian soal ruang maha kudus. Ya ini ya saudara, kalau kita tahu bahwa kita sekarang diberikan akses untuk datang kepada Allah, ya gunakan akses itu di dalam bentuk doa. Bertumbuh di dalam doa. Gereja kita punya banyak kegiatan gitu ya. Ada kebaktian, ada persekutuan ini, itu, terus sebentar lagi akan ada VBS, tempoh hari ada outing, terus nanti bulan Oktober ada retreat, jangan lupa daftar saudara-saudara. And kadang-kadang kita pikir ya, dari sekian banyak kegiatan gitu, kita mungkin bisa pilih berapa gitu yang kita bisa ikutin gitu. Tapi ya saudara, tentu saja itu perlu ya. Saya sebagai gembala sidang tentu saya sangat mengucap syukur waktu orang itu akhirnya pelan-pelan punya hati dan lebih mau melayani dan juga bertumbuh bersama-sama. Tapi satu hal yang saya ingin garis bawahi saudara, bahwa persekutuan doa atau kehidupan doa itu merupakan inner sanctum. Itu merupakan apa sih? Itu merupakan satu perapian daripada kehidupan gereja. Satu kali Charles Spurgeon ditanya, kenapa kayak gerejamu itu menjadi gereja yang orang bilang itu ya, sangat memberkati banyak orang. Lalu yang menarik Charles Spurgeon, dia literally ajak orang yang tanya itu turun ke bawah. Lalu di bawah daripada sanctuary, di bawah daripada ruang kebaktian, itu dia perlihatkan ada orang-orang yang berkumpul dan mereka berdoa di sana. Like, structurally itu ruang doa itu ada di bawah ruang kebaktian. Dan Charles Spurgeon mengatakan itu, karena ada doa. Waktu kita mengerti bersama-sama bahwa kita tuh diberikan akses ya, yang orang Israel juga nggak pernah kepikir bisa, itu diberikan kepada kita. Kita bisa mengakses hadirat Allah yang kudus itu, karena kita sudah di dalam Sang Imam Besar Yesus Kristus yang tinggal di sana. Maka kita sebagai orang Kristen kita perlu bertumbuh di dalam yang namanya kehidupan doa, khususnya kehidupan rohani kita. By the way, saudara, tema retreat kita selesai ngobrol dengan Pak Budi, kita akan sama-sama pikirin tentang ya pertumbuhan rohani. Kita akan coba lihat pertumbuhan rohani dari berbagai macam aspeknya. Mungkin aspek biblik, aspek histori, aspek pergumulan rohani yang lain. Saudara tertarik enggak diskusi misalnya tentang itu ya? Spiritual growth and doubt gitu. Pertumbuhan rohani dan keraguan. Saya enggak tahu semua orang ada yang ya anyway, mungkin pergumulan saya karena saya itu orang yang insecure, saya pernah begitu banyak ada di dalam masa-masa penuh keraguan tentang kekristenan itu. Itu one of my struggle waktu itu. Tapi saya harap waktu saudara melihat panggilan kita, waktu kita sudah diberikan akses untuk naik ke atas gunung Tuhan melalui Yesus Kristus, maka satu-satunya hal adalah kita belajar untuk kita bertumbuh, makin mengenal Dia, dan ya terutama melalui yang namanya doa. Ya, bila kiranya bagian ini boleh sekali lagi mengingatkan kita dan juga menguatkan kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi kesulitan kita, kita harus ingat Imam Besar itu on our behalf, dia sudah duduk di hadapan Allah. Dan kita punya akses untuk kita berseru, minta tolong dari tahta kasih karunia Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala. Boleh minta Bu Fang Fang pimpin kita untuk sebagai respon doa. Amin.